kampus. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya, atas sukarelanya untuk mengikuti kelas sore hari ini ya. Dikarenakan kemarin kita sudah melewati beberapa pertemuan dan sempat off, jadi saya memutuskan untuk mereview materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kita akan review mengenai siklus akuntansi dan kita akan review juga mengenai laporan keuangan secara umum dulu ya. Oke, kita mulai. Udah siap belajar semuanya ini setelah beberapa minggu off, setelah beberapa minggu libur? Saya sangat siap kak, udah kangen sama akuntansi. Waduh, mantap. Udah kangen ya. Oke, makasih banyak semuanya untuk yang sudah hadir. Kita mulai materi siang hari ini ya. Kalau PowerPoint saya nggak di full kan seperti ini, kelihatan nggak? Nih, sebentar. Nah, seperti ini kelihatan nggak? Kelihatan kak. Kelihatan ya, jelas ya. Oke, karena sesuai kesepakatan tadi bahwa waktu join hanya 15 menit. Tapi kalau nggak di ACC kasihan. Jadi lebih daripada 15 menit nggak akan saya ACC ya. Ini udah himbauan dari awal. Belajar buat on time. Oke, untuk pertemuan sore hari ini kita akan review materi pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai laporan keuangan dan siklus akuntansi. Kenapa saya review? Alasannya apa? Karena mungkin ada beberapa peserta yang memang ketika melakukan libur ya, ketika liburan, bukan libur sih, kegiatan kita off pada minggu-minggu kemarin, pasti ada yang lupa, baik itu tentang nama-nama akunnya, kemudian tentang saldo normal akunnya, atau bahkan akuntansi itu sendiri pun bisa lupa. Karena apa? Karena kemarin kita off beberapa minggu gitu ya. Baik, kita mulai aja. Untuk materi hari ini kita mulai dari pengertian akuntansi lagi ya. Kita mulai dari pengertian akuntansi lagi. Kita fokuskan mindset kita terhadap akuntansi itu seperti apa. Yang pertama, kita harus mempunyai sudut pandang terhadap akuntansi itu sendiri. Pertama, di sini ada pengertian akuntansi secara umum. Secara umum berarti artinya secara global ya. Akuntansi itu merupakan sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Ini yang pertama. Yang kedua, akuntansi itu mempunyai arti atau mempunyai tujuan sebagai proses, atau bisa diartikan sebagai suatu proses. Proses apa saja? 1. Proses pencatatan. 2. Penggolongan. 3. Peringkasan transaksi keuangan dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Dari pengertian ini kita bisa ibaratnya itu membuat pemetaan atau mapping terhadap akuntansi itu sendiri. Untuk apa? Untuk pemahaman kita atau sudut pandang kita terhadap akuntansi. Oh iya, saya mau ngasih tahu dulu, kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja diajukan, nggak perlu nunggu sesi tanya jawab ya. Di sini akuntansi terkadang berdasarkan pengalaman saya ngajar selama 3 tahun di privat akuntansi ini atau kelas-kelas akuntansi ini, yang kasus yang sering saya temui yaitu mahasiswa sudah tingkat yang lanjutan semester 5, 6, 7, bahkan yang sudah skripsi pun masih belum memahami apa itu akuntansi. Bukan semuanya, tapi kebanyakan. Karena apa? Karena mungkin ya berbagai latar belakang. Kenapa mahasiswa-mahasiswa akuntansi saat ini ada di jurusan akuntansi, ada yang nggak sesuai keinginan jurusannya, ada yang memang terpaksa, ada yang memang ibaratnya itu dipaksa sama orang tua, terus dipaksa oleh keadaan tuh maksudnya ketika kita bertujuan
pada satu jurusan, ternyata malah diterima di akuntansi. Kalau nggak diambil, sayang. Diambil, gimana nanti? Nah, kayak gitu. Jadi berbagai latar belakang lah yang terjadi. Kita bedah dulu. Dalam pengertian akuntansi ini, ada beberapa kata kunci yang harus kita pahami di sini. Yang pertama, akuntansi itu merupakan sistem informasi. Artinya kalau sistem informasi, yang namanya akuntansi itu pasti digunakan untuk mencari sebuah informasi. Akuntansi itu. Nah, kita pahami lagi sistem informasi ini memuat informasi apa saja, gitu kan? Apa kegunaannya? Yaitu memberikan informasi mengenai laporan. Laporan apa? Laporan keuangan. Keuangan siapa? Laporan keuangan suatu instansi. Untuk siapa? Kenapa? Kok laporan keuangan itu dibuat? Kenapa laporan keuangan itu dibuat? Padahal tanpa laporan keuangan pun perusahaan bisa berjalan, ya kan? Memang betul, tanpa laporan keuangan bisa berjalan. Suatu perusahaan atau suatu instansi tanpa laporan keuangan tetap operasionalnya bisa berjalan. Tetapi di sini laporan keuangan digunakan atau mempunyai tujuan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Maksudnya mempunyai kepentingan itu yaitu ya mempunyai tujuan untuk menggunakan laporan keuangan tersebut. Ya. Siapa saja? Ada pihak internal, ada pihak eksternal yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Pihak internal contohnya bisa manajer, bisa karyawan. Kenapa harus ada laporan keuangan? Untuk ibaratnya memajukan perusahaan itu sendiri. Kalau di pihak eksternal misalkan ada pemerintah. Pemerintah kenapa membutuhkan laporan keuangan suatu perusahaan yang ada di negaranya? Itu misal kalau pemerintahan untuk kegiatan perpajakan sebagai dasar pengenaan pajak di suatu negara tersebut. Kemudian, akuntansi itu diartikan, dimaknai sebagai suatu proses. Kalau secara teknis, akuntansi itu memang proses. Tapi kalau secara manfaat, akuntansi itu memberikan informasi keuangan suatu instansi perusahaan. Kalau di proses, akuntansi itu teknisnya kita mulai dari pencatatan. Nyatat itu maksudnya adalah ketika kita menciptakan atau kita menerima suatu bukti transaksi keuangan. Transaksi, yang namanya transaksi itu kan pertukaran alat pembayaran dengan suatu barang atau suatu jasa yang dibayar tersebut. Berarti ketika adanya transaksi yang dinamakan akuntansi itu harus ada buktinya. Makanya dalam akuntansi itu ada yang namanya proses pencatatan. Dan di pencatatan ini, bukti transaksi tersebut akan kita konversi berbentuk suatu jurnal. Itu yang namanya pencatatan. Kemudian, setelah mencatat, kita akan menggolongkan nih ke dalam bentuk buku besar. Di penggolongan ini kita akan mengenal yang namanya tabel-tabel, kemudian tabelnya banyak. Satu akun, satu tabel, kemudian memuat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan akun-akun tersebut. Tidak ada campur aduk lagi seperti yang ada di jurnal. Kalau di jurnal kan ibaratnya satu tabel memuat seluruh transaksi. Tapi kalau di penggolongan, di buku besar, itu memuat satu akun dan seluruh transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut dimasukkan. Gak ada yang boleh terpisahkan atau tidak ada yang boleh tidak terinput. Seperti itu. Kemudian di peringkasan di sini kita akan membuat yang namanya neraca saldo, baik itu yang awal ataupun neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, neraca saldo tersebut digunakan untuk dasar perhitungan atau dasar penyajian laporan keuangan di peringkasan itu. Nah, nanti laporan keuangan yang 5 yang ada di instansi perusahaan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, kemudian laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, itu merujuk atau kita mendapatkan datanya itu dari hasil peringkasan atau dari hasil neraca saldo.
itu yang manual ya, dari jurnal umum sampai ke jurnal penutup. Laporan keuangannya sumber datanya dari neraca saldo. Jadi dari satu proses ke proses lainnya itu saling berkaitan. Makanya jurnal umum saya sebut sebagai pondasi dari laporan keuangan. Karena kalau jurnal umumnya kurang tepat penggunaan akun, kurang tepat saldo normalnya, kayak debit kreditnya masih kurang tepat, bahkan akun yang harus terlibat itu masih kurang tepat, itu nggak akan menjadi sebuah data yang akurat bagi penyajian laporan keuangan kalau dari segi manual. Karena kita masih dasar-dasar nih, kita belum by system. Kalau yang di perusahaan itu pasti sudah by system. Jadi laporan keuangannya itu ya udah sisa download aja. Bagian akunting tinggal input gitu aja kegiatannya. Kalau misalkan ada kesalahan, tinggal rekonsiliasi. Seperti itu. Bisa dipahami untuk sudut pandang akuntansi ini? Bisa? Bisa, Kak. Oke, mantap. Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke transaksi keuangan. Transaksi keuangan itu apa sih gitu kan? Nah, kita bedah lagi. Yang dinamakan transaksi keuangan itu yang pertama, ada yang namanya transaksi eksternal. Transaksi eksternal itu transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar, atau penjualan barang dan jasa, atau keduanya. Jadi ketika suatu perusahaan mempunyai hubungan dengan pihak luar, pembeli dengan penjual, yang melayani atau yang menggunakan jasa, itu yang dinamakan transaksi eksternal. Jadi terjadinya suatu pertukaran manfaat di antara kedua belah pihak, luar dan dalam. Kalau transaksi internal, transaksi yang terjadi dalam unit perusahaan atau kegiatan produksi. Misalkan dalam suatu perusahaan ada kegiatan produksi dari departemen A sampai departemen C, itu pasti ada perputaran. Perputaran apa? Perputaran kegiatan. Di departemen A kegiatannya apa, di departemen B kegiatannya apa, sampai ke departemen yang selesai, itu yang dinamakan kegiatan internal, kegiatan transaksi internal. Kemudian ada transaksi operasi. Transaksi operasi ini berkaitan dengan kegiatan perusahaan dalam rangka menciptakan pendapatan. Berarti kalau operasional itu ya mempunyai transaksi yang menghasilkan income, pendapatan bagi perusahaan. Kalau transaksi modal itu semua transaksi yang berkaitan dengan pemerolehan dana untuk membiayai kegiatan. Biaya kegiatan apa? Kegiatan operasional perusahaan. Ibaratnya ada kita itu meningkatkan jumlah penjualan. Jumlah penjualan nanti itu akan menjadi income, dan income tersebut atau pendapatan tersebut itu pasti menjadi modal perusahaan untuk apa? Untuk meningkatkan, menstabilisasi kegiatan perusahaan. Jangan sampai perusahaan itu operasionalnya down setiap periodenya. Selanjutnya, kita harus mengetahui juga apa makna dari perusahaan. Ada dua sudut pandang. Yang pertama secara ekonomik. Perusahaan itu diartikan sebagai kegiatan memproduksi barang dan jasa. Itu namanya perusahaan. Saya nih, RR Entrepreneur, perusahaan jasa privat akuntansi. Bisa dikatakan perusahaan? Bisa. Karena mempunyai kegiatan yang memproduksi barang dan jasa, atau salah satunya. Seperti itu. Yang kedua, ada berdasarkan kegiatan produksi. Dan produk yang dihasilkan itu ada 3 jenis perusahaan. Jadi yang pertama, perusahaan itu kegiatannya menjual barang dan jasa atau keduanya. Yang kedua, perusahaan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, perusahaan jasa. Kedua, perusahaan dagang. 3, perusahaan manufaktur. Setelah kita mengetahui perusahaan ada 3 jenis, kita bedah lagi apa yang dimaksud dengan ketiga perusahaan tersebut dan apa perbedaannya.
Kalau dari segi nama sih biasanya udah kebayang, oh kalau perusahaan jasa kegiatannya di bidang jasa, berarti sifatnya tenaga atau servis layanan. Yang kedua, perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang itu bergerak di bidang pembelian dan penjualan barang tanpa pengolahan lebih lanjut. Jadi ketika perusahaan dagang itu mempunyai transaksi pembelian barang, perusahaan tersebut tidak akan merubah muatan atau berat ya, tidak akan merubah kemasan, tidak akan merubah packingan. Transaksinya beli, terima, jual, beli, terima, jual, gitu aja. Itu perusahaan dagang. Contoh apa? Contoh Alfamart, warung-warung, itu perusahaan dagang. Cuman ada yang skalanya kecil, menengah, dan besar gitu. Yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan manufaktur itu bergerak di bidang pengolahan. Jadi dari mulai bahan baku dirubah nih jadi barang yang siap pakai, barang yang siap jual, barang yang siap diterima oleh konsumen, atau barang yang siap dipakai oleh konsumen. Ada 3 kegiatan di dalam perusahaan manufaktur itu: membeli bahan baku, memproses barang menjadi barang setengah jadi atau bahan setengah jadi, dan proses akhirnya itu membuat si barang setengah jadi itu menjadi bahan jadi yang akhirnya akan diperjualbelikan. Itu manufaktur. Kenapa kita harus bisa membedakan ketiga jenis perusahaan ini? Karena nanti sistem pencatatannya pun berbeda antara jasa, dagang, sama manufaktur. Kalau secara siklus akuntansi memang sama, tapi ada memang yang laporan-laporannya itu berbeda. Contoh, di perusahaan jasa nggak ada HPP, tidak ada harga pokok penjualan. Tapi kalau di perusahaan dagang dan manufaktur itu pasti ada. Apalagi di manufaktur itu ada yang namanya harga pokok produksi. Nah, dari segi itu aja udah berbeda. Ya. Jadi minimal kita mengetahui dari segi kegiatannya dulu yang harus kita ketahui untuk dasar. Selanjutnya, jenis kegiatan penyedia jasa. Ini contoh ya. Di bidang komunikasi, di bidang hiburan, tempat tinggal kayak sewa menyewa itu jasa, kosan ya. Keahlian perorangan itu berarti saya misalkan jasa privat, pertanggungan, reparasi, hidangan, dan lain-lain. Kalau untuk jasa intinya adalah kegiatan yang sifatnya pelayanan, hanya tenaga saja. Tenaga, kemudian keahlian, ya. Itu yang dinamakan kegiatan di perusahaan jasa. Kemudian di kegiatan perdagangan, contoh meliputi pembelian, pemasaran. Berarti kalau pembelian itu ada pertukaran antara uang dengan barang. Kita menerima barang dan kita mengeluarkan uang untuk pembelian barang tersebut. Kemudian ada pemasaran. Kalau pemasaran itu proses marketing ya. Bagaimana kita memasarkan barang yang kita punya, barang yang kita stok sebagai persediaan barang dagangan agar bisa terjual kembali dan kita mendapatkan laba. Ada penganekaragaman. Keempat, pendanaan bagi konsumer, penyimpanan, penyortiran, pengangkutan, penyediaan informasi pasar. Selanjutnya ada di bidang manufaktur. Kalau di bidang manufaktur ada ekstraksi. Ekstraksi itu contohnya di perusahaan sawit ya. Perusahaan sawit, minyak sawit itu ada yang namanya ekstraksi. Kemudian penghilangan tuh di perusahaan minyak, perakitan, perusahaan otomotif, kerajinan, perkebunan, peternakan, dan farmasi. Itu contoh bidang-bidang yang ada di manufaktur. Jadi harus bisa membedakan. Coba saya kasih contoh untuk kalau perusahaan apa ya, Unilever itu bergerak di bidang apa? Jasa, dagang, atau manufaktur? Manufaktur. Oke. Unilever itu bisa jadi 2, bisa dagang sama manufaktur. Dagangnya menjual, proses penjualan. Kalau manufaktur itu pada saat proses pembuatan produk ya. Jadi laporan keuangannya pun ada 2 nanti itu. Ada untuk penjualan barang, ada juga untuk proses produksinya. Seperti itu. Oke,
Yang selanjutnya ada siklus akuntansi. Untuk siklus akuntansi secara umum ini sudah dijelaskan ya. Kita review aja sedikit. Secara garis besar, siklus akuntansi itu singkat. Hanya kita mengumpulkan formulir atau bukti transaksi, kemudian kita posting ke dalam jurnal, kita posting ke dalam buku besar. Lalu setelah buku besar ini ada yang namanya nanti neraca saldo. Neraca saldo untuk apa? Untuk pembuatan laporan keuangan. Lalu setelah pembuatan laporan keuangan, itu nanti ada yang namanya buku pembantu. Baik itu di buku besar ya. Buku pembantu itu ada yang namanya buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Nah, nanti di laporan keuangan ini itu dijadikan dasar pengambilan keputusan. Jadi laporan keuangan itu nggak bisa sembarang orang yang ngerjain, nggak bisa sembarang orang yang melihat. Harus orang-orang yang memang mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Nah, kita sebagai generasi muda di bidang akuntansi, minimal kita dituntut untuk bisa membuat laporan keuangan. Minimal buat aja dulu. Nggak perlu kita bisa analisis, minimal ya bisa bikin laporan keuangan. Nah, kelas ini goal orientasinya adalah melahirkan generasi-generasi muda akuntansi atau yang mahasiswa-mahasiswa baru akuntansi atau bahkan yang sudah kerja yang memang nggak ada basic akuntansi, minimal bisa bikin laporan keuangan. Karena di silabus pun siklus akuntansi. Berarti goal orientasinya adalah bisa membuat laporan keuangan. Nah, kalau nanti adik-adik semua, kakak semua, rekan-rekan semua yang ada di kelas ini belum bisa membuat laporan keuangan setelah 30 kali pertemuan, silahkan pertanyakan apa yang salah, apa yang kurang di diri kita. Apakah kesalahan ada di Kariska? Apakah kesalahan ada di diri kalian sendiri? Nanti kita buktikan selama 30 kali pertemuan. Setelah 30 kali pertemuan ya. Siap untuk mengikuti 30 kali pertemuan ke depan? Siap ya? Siap nggak siap? Harus siap. Karena kalian sudah ada di jurusan akuntansi, artinya kalian harus menerima dengan lapang dada bahwa saya generasi akuntansi. Seperti itu. Selanjutnya, laporan keuangan tadi sudah saya sebutkan. Ada neraca, ada income statement atau laporan laba rugi, ada perubahan modal, aliran kas atau arus kas, dan penjelasan statement keuangan. Penjelasan statement keuangan itu sama dengan catatan atas laporan keuangan. Jadi bahasa dalam akuntansi itu atau istilah dalam akuntansi itu memang banyak. Jadi jangan heran kalau kok statement laba rugi padahal laporan laba rugi. Jadi jangan heran. Contoh ada istilah lain itu di statement perubahan modal atau laporan perubahan modal, ada juga yang namanya laporan perubahan ekuitas. Sama-sama aja padahal itu juga laporan keuangan. Jadi antara teman nggak boleh saling kamu salah nggak boleh kayak gitu ya, karena udah pernah kejadian di lingkungan di lingkungan ngajar saya, ketika ada istilah akuntansi yang berbeda antara si A sama si B itu ya saling menuduh salah, padahal masih itu aja intinya kayak gitu. Kalau untuk teknis pembuatan laporan keuangan masih jauh, saya akan kenalkan aja isi dari laporan-laporan tersebut itu apa aja ya. Yang pertama di sini ada kebutuhan informasi dan laporan yang mendukung. Jadi kita itu mempunyai kebutuhan suatu informasi dan letaknya ada di mana, gitu ya. Contoh di sini, ketika kita mempunyai kebutuhan mengenai likuiditas dan solvensi, itu ada di neraca. Makanya nanti di dalam neraca itu, ketika kita mempunyai laporan neraca, kalau kita sebagai pengambil keputusan ya, seorang pengambil keputusan, kita akan menghitung rasio. Rasio apa? Rasio banyak lagi. Itu ada di mata kuliah analisis laporan keuangan. Rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rentabilitas, profitabilitas, dan lain-lain. Itu ada di neraca sumbernya. Kalau kita ingin mengetahui likuiditas dan solvensi. Yang kedua ada profitabilitas. Profitabilitas itu untuk
Ibaratnya kita akan mengetahui tingkat laba. Tingkat laba yang kita dapat dalam setiap periodenya itu berapa? Apakah naik berapa persen, turun berapa persen, atau stagnan? Itu ada di laporan laba rugi. Nanti ada perhitungan profitabilitasnya. Kemudian ada kemakmuran pemegang saham. Kemakmuran pemegang saham itu ya otomatis dilihat dari naik turunnya modal akhir. Ketika perusahaan mengalami laba, maka nanti di laporan perubahan ekuitasnya itu akan menambah modal. Kalau rugi otomatis mengurangi modal. Ibaratnya kayak gini. Kalian punya uang pribadi 10.000. Dikasih jajan sama orang tua 20.000. Berarti modalnya 10.000, pendapatannya 20.000. Tapi ternyata kalian jajan 25.000. Otomatis pendapatan cuma 20.000 dari orang tua, punya uang saku 10.000 sendiri, uang pribadi. Ketika jajan 25.000, maka yang 5.000 itu pasti kita nombok dari uang pribadi. Maka bisa diasumsikan bahwa 5.000 itu disebut sebagai kerugian perusahaan. Selanjutnya, untuk contoh laba yang bisa menambah modal. Kalau kita punya uang di saku 10.000, dapat 20.000 dari orang tua, kita jajan cuma 15.000. Maka yang 5.000 itu bisa menambah modal. Akhirnya modal akhir yang kita miliki dari 10.000 ada kenaikan 5.000 nih, karena dapat keuntungan 5.000. Karena jajan cuma 15.000. Maka modal akhirnya menjadi 15.000. Itu untuk laporan perubahan ekuitas yang akan kita ketahui itu dari kemakmuran pemegang saham. Kemudian ada kemampuan mendatangkan kas. Kalau kemampuan mendatangkan kas bisa diukur dari laporan aliran kasnya. Jadi di laporan aliran kas itu atau laporan arus kas itu ada 3 sumber kas kita itu. Ada yang sumbernya dari operasional, ada dari investasi dan pendanaan. Nah, nanti kita akan menilai kas kita itu dialirkan kemana dan kita dapat dari mana. Kas yang paling sehat atau yang paling seger lah ya, itu dari hasil operasional, bukan dari hasil pinjaman atau pendanaan. Jadi kalau misalkan ada kas numpuk tapi dari hasil pinjaman dan sedangkan tingkat labanya sedikit, itu kegiatan operasionalnya dipertanyakan. Berarti kasnya mandek nih, nggak berputar, seperti itu ya. Itu kejauhan pembahasannya, tapi nggak apa-apa. Sekarang kinerja manajemen ada di laporan laba rugi dan neraca. Nanti ada perhitungan, ada penyandingan antara laporan laba rugi dengan neraca, itu dihitung rasionya. Kemudian ada rincian pos. Kalau rincian pos itu ada di catatan atas laporan keuangan, dan rencana perkiraan bisnis atau efisiensi ada di penjelasan informasi lain yang relevan. Maksudnya informasi lain yang relevan itu ada catatan-catatan khusus yang dibuat oleh perusahaan tersebut gitu. Selanjutnya di seperangkat laporan keuangan memuat apa saja. Kalau tadi ini secara umum, kalau ini secara khusus. Kita itu di laporan keuangan pasti akan menemukan yang namanya aset, utang, ekuitas, setoran investasi, distribusi ke pemilik. Distribusi ke pemilik itu berarti ada memang kas perusahaan yang dialirkan ke pemegang saham atau pemilik. Pendapatan, biaya, untung, rugi, laba, dan seterusnya. Kemudian nanti di dalam laporan keuangan itu ada yang ditambah. Aliran kas operasi, aliran kas investasi, ini poin-poin aja ya. Nah, intinya itu ada di sini nih. Sebentar. Nah, intinya ada di sini. Di dalam aktiva kita itu harus memahami aktiva itu apa. Aktiva itu adalah suatu manfaat ekonomi
yang akan digunakan di masa mendatang. Jadi seluruh aktiva yang kita miliki itu pasti digunakan. Atau aktiva itu seluruh aset, seluruh hal yang kita miliki, baik itu berwujud atau yang tidak berwujud, yang mempunyai manfaat ekonomi tentunya. Kalau yang nggak mempunyai manfaat ekonomi, itu bukan aset. Yang kedua, aktiva itu adalah dikuasai oleh perusahaan. Jadi 100% aktiva hak prerogatif perusahaan. Nggak ada yang bisa mencampur tangani terkait aset. Yang ketiga, timbul akibat telah terjadinya suatu transaksi. Ada penyetoran modal dari pemilik. Penyetoran modal berupa kas dan tanah atau dan gedung misalkan. Maka aset itu akan bertambah. Dan kas, tanah, dan seperangkat gedung dengan isinya itu bisa diakui sebagai aset karena telah terjadi suatu transaksi. Berarti kalau terjadi suatu transaksi itu ada akan bahwa tanah, kas, dan gedung ini sudah disetorkan sebagai modal perusahaan untuk mendirikan suatu perusahaan. Kalau belum terjadi transaksi gimana? Belum bisa dikatakan sebagai aset perusahaan, nggak bisa, karena belum terjadinya suatu perjanjian. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban ini adalah pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang. Iya, bisa dikatakan pengorbanan itu karena ketika kita mempunyai kewajiban atau mempunyai utang terhadap orang lain, berarti kita akan mengorbankan manfaat ekonomi. Kas yang tadinya bisa dialokasikan untuk operasional perusahaan, untuk pembelian barang dagangan misalkan, atau untuk ibaratnya kegiatan jasa utama yang perusahaan punya, tapi ternyata di masa mendatang kita harus membayar hutang, maka itu yang dinamakan pengorbanan. Yang kedua, menjadi kewajiban pada saat pelaporan. Ya, kewajiban wajib dilaporkan. Seluruh kewajiban wajib dilaporkan. Karena apa? Karena itu nanti akan dihitung sebagai di rasio laporan keuangan. Kewajiban akan dihitung sebagai dasar perhitungan rasio likuiditas. Untuk apa? Untuk perputaran kas bisa. Kemudian yang ketiga ada timbul akibat telah terjadinya suatu transaksi. Ya betul, sama. Ketika kita melakukan pembelian barang dagangan atau melakukan kegiatan pembelian jasa secara kredit, ya, yang harus digarisbawahi adalah secara kredit, itu akan timbul yang namanya kewajiban atau hutang. Kalau misalkan transaksinya tunai gimana? Nggak akan menjadi kewajiban. Kalau misalkan perusahaan membeli mobil untuk inventarisasi perusahaan, maka mobil tersebut akan diakui sebagai aset, dan itu tidak mempengaruhi utang, tapi mempengaruhi asetnya juga, karena menambah mobil mengurangi kas kalau secara tunai. Selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas itu kalau dari sudut pandang pemilik, hak residual pemilik atas aset setelah dikurangi semua kewajiban. Jadi ketika aset sudah dikurangi kewajiban, maka itu bisa dikatakan hak residual pemilik atas sisanya. Sisa apa? Sisa aset yang sudah dikurangi kewajiban tersebut. Mau digunakan untuk meningkatkan operasional perusahaan, bisa. Pada intinya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Itu pasti yang namanya pemilik atau yang namanya manajer perusahaan ingin hal-hal yang baik yang terjadi di perusahaan yang ia miliki, seperti itu ya. Kemudian kalau dari sudut pandang perusahaan, ekuitas itu adalah utang. Kenapa utang? Karena perusahaan mempunyai kewajiban untuk menjalankan pertama atau memutarkan modal tersebut menjadi suatu keuntungan. Kalau perusahaan dikasih modal sama pemilik tapi modal tersebut itu tidak digunakan untuk kegiatan operasional, otomatis ya modal cuma segitu-gitu aja, nggak akan ada penambahan, yang malah ada pengurangan. Nah, dari kedua sudut pandang ini, jadi ekuitas itu
biasa kita sebut sebagai modal, atau yang lebih familiarnya modal ya, di kalangan-kalangan pemula tuh modal. Kemudian ada investasi dari pemilik. Kalau investasi dari pemilik itu kenaikan ekuitas akibat setoran sumber ekonomi ke perusahaan oleh pemilik. Jadi intinya adalah ada setoran modal yang memang nilainya itu atau nominalnya itu dihasilkan dari pemilik. Memang dari pemilik, pure dari pemilik, bukan dari hasil pinjaman. Jadi modal itu ada dua sumber, ada dari pemilik, ada hasil pinjaman. Makanya di dalam persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan utang tambah modal. Karena aset itu bisa mempunyai sumber dari pinjaman dan dari memang setoran dari pemilik. Seperti itu ya. Kemudian ada distribusi ke pemilik nih. Distribusi ke pemilik itu apa aja? 1. Penurunan ekuitas akibat transfer aset dari perusahaan kepada pemilik. 2. Dari sudut perusahaan, transfer ini dapat dipandang sebagai semacam pelunasan utang kepada pemilik. Dalam perusahaan juga perseorangan, distribusi ini disebut dengan prive atau pengambilan. Jadi, distribusi ke pemilik itu bisa disimpulkan bahwa kegiatan transaksi keuangan perusahaan yang disetorkan ke pemilik. Kalau modal, dari pemilik ke perusahaan. Kalau distribusi ke pemilik atau prive, itu uang perusahaan yang ngalir ke pemilik. Seperti itu ya. Jadi kebalikannya antara modal dengan prive. Selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan itu aliran masuk sumber ekonomi atau kas lainnya ke dalam perusahaan atau kenaikan aset yang berasal dari penyerahan barang atau jasa, kegiatan utama atau sentral perusahaan. Intinya adalah untuk pendapatan itu setiap kita melakukan penyerahan barang atau jasa, lalu kita mempunyai timbal baliknya. Contoh, para entrepreneur melakukan atau menyelenggarakan kelas akuntansi, penyerahan jasanya adalah realisasi pertemuan. Income-nya adalah ketika mendapatkan suatu pembayaran dari peserta, dan pembayaran tersebut nanti bisa dibagi dua. Ada yang masuk ke pendapatan, ada yang masuk menjadi pendapatan yang diterima di muka. Nah, itu ada pembahasannya lagi. Pendapatan diterima di muka itu maksudnya adalah ketika suatu instansi perusahaan mendapatkan uang di muka, tetapi jasanya atau barangnya dilakukan kemudian, dan itu adalah hutang. Kalau pendapatan, ketika antara penyerahan uang dengan penyerahan barang dan jasa itu di waktu yang sama, itu tunai ya. Kalau untuk yang dimasukkan ke dalam pendapatan nantinya setelah pendapatan diterima di muka adalah yang sudah terrealisasi pertemuannya. Itu contoh saja. Lebih jelasnya nanti akan kita bedah di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena ini kita baru melakukan pertemuan lagi, jadi saya review dari awal pertemuan sampai akhirnya kemarin kita off sekitar 3 minggu lebih ya. Kita review dari awal karena harus refresh ilmunya. Yang ke selanjutnya nih, ada biaya. Biaya itu adalah aliran keluarnya sumber ekonomi, atau ketika kita mengeluarkan kas atau aset perusahaan ya, itu yang dikatakan biaya atau pengorbanan. Dalam akuntansi itu ada biaya, ada beban. Sebetulnya biaya dan beban itu berbeda. Kalau biaya itu bisa dikatakan sebagai pengorbanan, tapi kalau beban itu sudah dirasakan manfaatnya. Kalau pengorbanan itu kita mengeluarkan suatu nominal tapi belum merasakan manfaatnya. Sebetulnya ya, arti sebenarnya ya, kalau beban kita sudah merasakan manfaatnya tapi kita belum membayar. Contoh, kalau token itu bisa dikatakan biaya. Kalau listriknya token, karena kita bayar dulu baru pakai. Kalau untuk yang zaman dulu kita pakai dulu nih baru bayar, itu bisa dikatakan beban listrik. Itu contohnya. Yang terakhir ada laba. Di dalam istilah akuntansi itu ada laba ya. Laba itu adalah jumlah rupiah bersih
yang didapat oleh perusahaan setelah semua pendapatan dan atau keuntungan itu dikurangi oleh semua beban. Pendapatan dikurangi beban. Apabila lebih besar pendapatan daripada beban, maka itu hasilnya laba. Tapi jika pendapatan kita lebih kecil daripada beban, itu hasilnya adalah rugi. Earning, laba yang diakumulasikan selama beberapa periode yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam jangka panjang. Jadi kalau earnings itu adalah akumulasi. Akumulasi itu berarti penjumlahan dari setiap periodenya. Seperti itu. Itulah materi pertemuan hari ini untuk refresh otak kita atau refresh ilmu kita yang sempat terhenti. Seperti itu. Silakan apabila ada yang mau ditanyakan, boleh. Kita Izin bertanya, Kak. boleh, siapa yang mau bertanya? Boleh, Hana, Kak. silakan perkenalkan diri, kemudian dari kampus mana? Hana ya? Baik, asal ya. Oke, silakan Dek. Kan nama Hana Rolisa dari kampus UIN Raden Inten Lampung. Ingin Semester bertanya berapa- di Semester berapa Dek? semester 3. Semester 3. Baik, silakan. Bagaimana Dek? Di slide ke-14 tadi di bagian ekuitas kan ada hak residual. Nah, hak residual itu apa sih, Kak? Terus contoh-contohnya itu seperti apa? Oke, jadi hak residual itu merupakan hak atas sisa apa? Sisa hasil dari aset yang sudah dikurangi kewajiban tadi. Apakah asetnya yang lebih? Kalau asetnya lebih berarti hak guna. Hak residual itu hak guna atas sisa aset yang dimiliki oleh pemilik. Seperti itu Adik. Ada lagi? Itu yang dinamakan hak residual. Yaudah, makasih ya, Kak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Perkenalkan nama, dari kampus apa, semester berapa, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Cung? Tidak ada? Sudah paham tadi materi itu secara teori ya? Teori aja, belum ada perhitungan. Bisa dipahami materi yang tadi? Insya Allah Kak. Oke. Insyaallah bisa. Oke, siap. Kalau materi tadi sudah bisa dipahami, nanti pertemuan selanjutnya kita akan mulai masuk lagi ke teori atau ke materi perhitungan. Siap ya? Oke. Yaudah, itu untuk Kak, gimana, Dek? kalau besok itu masih jual umum atau enggak ya? Atau udah beda Enggak. yang lain? Enggak. Untuk kan kita itu jadwalnya itu ada yang hari Minggu ya. Hari Minggu itu adalah kelas yang gabungan. Kelas gabungan itu kita materinya ada materi bonus yang dari saya. Kalau materi utama kan materi siklus akuntansi itu. Tapi kalau materi bonus itu saya memberikan materi akuntansi keuangannya, bukan akuntansi perusahaan jasa. Kayak kas, piutang, itu yang lebih detailnya. Jadi yang jadwal setiap hari Minggu itu jadwal gabungan. Yang jadwal Selasa itu untuk volume 7 dan Kamis untuk yang volume 8. Kebalik ya. Hari Kamis itu volume 8 ya? Iya, Kak. Hari Kamis volume 8, hari Selasa volume 7. Nah, kalau untuk yang Selasa sama Kamis itu beda lagi. Itu materi masing-masing per volume. Tapi kalau yang hari Minggu itu materinya materi umum. Dan itu yang lebih detail materinya. Alias materi bonus yang lebih ibaratnya itu lebih detail dan memang itu tingkatannya semester 3 ke atas. Kalau yang Selasa sama Kamis itu materinya materi khusus kalian. Jadi per volume, di volume itu sudah mempelajari sampai mana, yaitu kita lanjutkan. Seperti itu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Cukup? Malam masuk lagi Kak ya? Gimana, Dek? Kamis malam kita masuk lagi ya? Kamis malam kita masuk lagi. Mulai minggu ini kita sudah masuk ke jadwal normal lagi. Seperti itu. Jadi nggak ada libur-libur lagi.
paling kalau ada libur pun kita akan ganti. Seperti itu, ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan berarti saya cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasi sore hari ini. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan dan bisa dipahami materinya. Jangan lupa dijaga sopan santunnya ya. Walaupun sudah tingkat atas, yang namanya proses pembelajaran jangan merasa paling bisa. Jangan merasa paling gede. Kita harus menghargai sesama. Seperti itu, saya ingatkan kembali. Jangan sampai ada yang tidak saling menghormati satu sama lain. Kenapa? Karena setinggi-tingginya ilmu, setua-tuanya kita, kalau nggak bisa menghargai orang lain, tetap nilainya 0. Gitu. Ya, dijaga sopan santunnya sekali lagi. Oke, terima kasih, sampai jumpa sama saya untuk volume 7. Berarti kita ketemu lagi ya. Untuk volume 8 hari Kamis, kita ketemu lagi. Selamat sore. Selamat istirahat, dan yang sedang bekerja mohon maaf diganggu waktunya. Silahkan dilanjutkan kegiatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Siap, sama-sama. Dadah.